Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sama suami aku sekarang lagi di rumah sakit mata keluarga. Kita mau kontrol lagi setelah seminggu kemarin habis dari dokter karena baby aku sungsang, jadinya kita suruh kontrol lagi hari ini, hari Jumat. Tanggal berapa ini? Tanggal 12 Maret. Nah, sekarang kita lagi di ruang tunggu, dokternya belum datang. Mungkin dokternya jam 4-an sih tadi kata perawatnya. Ya mudah-mudahan sih dokternya cepat datang. Nanti gimana hasil dokter bilang aku dijadwalin sesarnya kapan dan apa harus kontrol lagi, nanti kita check up dulu ke dokternya, konsultasi dulu. Tapi nanti tetap ya nggak bisa kalau pas di dalam di ruangan dokter tetap nggak bisa kita ambil video. Oke, nanti aku lanjutin lagi selanjutnya gimana. Udah selesai, udah keluar dari check up dokter. Sekarang aku lagi nungguin obat, lagi ngantri obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin hasil check up dokter yang kedua, emang aku dinyatakan untuk sesar udah nggak bisa normal dan udah dijadwalin sesarnya itu besok tanggal 16 Maret 2021. Nah, kata dokter, aku kemarin tuh udah dicek darah, tes darah di laboratorium dan hasilnya alhamdulillah negatif, non reaktif. Mungkin itu pemeriksaan darah juga rapid test gitu ya. Nah, ini disuruh lagi kalau udah negatif cek darahnya hari Senin kembali lagi ke rumah sakit untuk tes swab gitu yang antigen, jadi yang hidungnya dicok-cok doang. Nah, ini kita lagi bukan ngantri sih, nungguin, belum buka juga nih, katanya jam 7 sampai jam 11, tapi tadi pas ngambil nomor antrian kata satpamnya jam 8. Ya udah deh, tungguin aja, mudah-mudahan juga cepet hasilnya juga dan mudah-mudahan hasilnya juga negatif, jadi besok bisa langsung jadwal sesarnya. Pagi-pagi udah harus datang ke rumah sakit jam 6 pagi besok. Nah, mau tahu gimana selanjutnya, aku update lagi ya. Mulutnya buka. Sekarang lagi nungguin hasilnya, katanya sih setengah jam aja. Nah, mau mudah-mudahan negatif ya. Halo, assalamualaikum teman-teman atau bunda-bunda. Aku hari ini sekarang mau ke rumah sakit karena udah dijadwalin untuk menjalani operasi sesar. Sekarang udah usia kandungan aku udah 38 week 1 minggu. Jadi hari ini memang udah dijadwalin dokter pas kemarin kontrol. Nanti mau tahu gimana lanjutannya sesar aku, prosesnya. Kemungkinan juga nggak bisa ngambil video juga di dalam. Ya, setelah aku udah di ruang perawatan mungkin aku lanjutin untuk cerita atau share ke kalian pengalaman aku sesar. Alhamdulillah guys, ini aku baru selesai dari operasi sesar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendoakan aku. Makasih buat saudara-saudara juga. Yang pasti terima kasih untuk Allah dan orang tua yang udah perhatian semuanya sama aku. Alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat doa-doa kalian. Jadi aku mau cerita aja tentang lahiran sesar aku ini, pengalaman. Ini pertama kali aku sesar, karena sebelumnya aku kan lahiran normal. Jadi aku mau cerita. Nah, jadi tadi aku tuh sampai di rumah sakit jam 6 lewat dan langsung ke IGD. Jadi langsung aku disuruh pipis untuk buang air kecil ya, untuk nampung urin aku gitu ya, kata perawatnya. Setelah itu aku disuruh tiduran di ranjang IGD itu. Terus aku disuntik kayak alergi atau enggak itu loh, yang sakit banget itu. Setelah itu aku dipasang infus ini, terus pasang kateter, selang pipis. Duh, sumpah gak enak banget rasanya pas dipasang selang kateter itu, karena kan belum dibius ya. Jadi kerasa pertama sih pas dipasang emang nyeri lah sedikit gitu, sakit gitu ya. Tapi lama-lama
kayak risih gitu ya, kayaknya ada yang nyangkut gitu ya kan di, maaf ya, di ini kita gitu ya. Terus jadinya bawaannya juga kayak anyang-anyangan gitu, jadi kayak pengen pipis-pipis mulu gitu. Sumpah aku tuh risih banget karena aku baru ini gitu ya ngerasain pasang kateter gitu. Nah udah gitu pas habis pasang kateter itu kan udah jadi apa sih ditanya-tanya lagi sama dokter atau perawat di situ, dan dibilangin kalau bentar lagi mau masuk ruangan operasi. Dan jam 8 itu sebelumnya juga udah tanda apa sih kayak tanda tangan gitu ya, suami aku juga gitu, tanda tangan untuk persetujuan gitu deh. Nah jam 8 aku disuruh masuk tuh kamar operasi. Aku udah di tempat tidur sih gitu kan, didorong gitu ke kamar operasi, ke ruangan operasi maksudnya. Nah di ruangan operasi juga pas masuk itu nggak langsung ke ruangan operasinya, jadi ada tempat tidur lagi gitu. Aku dipindahin ke situ. Aku di apa sih kasih obat anti mual gitu ya, mual muntah gitu kasih. Dan terus juga dipasang apa sih yang di lengan itu yang tut gitu-gitu deh, ininya kayak getar kencang, ntar kendor lagi berapa menit gitu. Terus sama dipasang di jari gitu yang buat tut gitu kan. Nggak tahu itu buat di monitor gitu ya, yang nyala-nyala gitu, yang bunyinya kayak gitu. Nah udah tuh aku di apa gantiin apa sih baju ini operasi. Tadinya kan belum ganti baju operasi, jadi ganti baju operasi ini. Dan terus pakai topi, nih topinya kayak gini udah aku lepas topi, pakai masker, ganti masker ini. Dan udah gitu suami aku juga kan terus nggak lama datang ya, disuruh bawa apa sih atau beli ini kendi. Katanya akan, aku sama suami belum beli ya, kirain mah dibawa aja gitu pakai kantong plastik buat hari-harinya nanti. Katanya dipakein kendi gitu, katanya suruh beli di apotik. Ya udah untungnya ada gitu apotiknya gitu, di apotik di rumah sakit ini kendinya gitu. Jadinya suami aku beli terus sama disuruh bawa kayak pembalut maternity gitu, pembalut melahirkan, pembalut apa kain panjang. Udah tuh akhirnya ya udah di apa namanya pakai itu maksudnya disuruh bawa itu. Untungnya aku udah beli kalau itu ya, udah punya gitu, jadinya cuma kendi aja gitu kan. Akhirnya suami aku ke bawah lagi ambil di mobil tadi keperluan tadi sama beli kendi. Nah setelah itu suami aku datang lagi bawa itu dan serahin ke perawatnya, dan perawatnya ambil. Nah nggak lama, berapa menit udah di suami aku suruh tunggu di luar. Aku akhirnya masuk ke ruang operasi. Aku di situ nggak bisa ngambil video ya karena emang dilarang, emang ketat banget gitu. Sebelumnya juga aku udah pamitan sama suami aku gitu, minta doanya ada apa gitulah. Aku sedikit nangis sih ya, gimana ya, namanya juga pengalaman pertama sesar gitu. Nah udah aku masuk ke ruangan operasi itu sendiri, dan banyak maksudnya nggak ditemenin suami gitu. Jadi ada perawat ada berapa orang gitu, dan ada dokter anestesi, terus juga ada dokter anak dan dokter kandungan aku gitu ya. Nah aku pertama dipindahin lagi tuh ke ranjang di ruangan operasi itu gitu, pindahin. Nah udah gitu aku disuruh duduk gitu, nunduk gitu ya ke depan gitu ya, kayaknya gimana gitu, rasanya ngeganjel gitu perut. Nah udah gitu aku disuntikin, katanya mau disuntikin kebal karena aku cuman di bius setengah badan doang ya, dari sini dari bawah dada itu sampai ke kaki gitu ya. Jadi disuntikin ke itu apa tulang ekor ya kayaknya deh, soalnya agak ke bawah gitu. Terus dan itu bener-bener kerasa banget, kayaknya jarum tuh masuk gitu gitu ya. Lumayan sih panjang gitu, tapi nggak panjang banget juga sih, kerasa lah pokoknya. Nah sebelumnya juga aku pernah sih emang ngerasain kayak gitu juga, kan udah usus buntu ya, dulu juga pernah dioperasi setengah badan gitu, lokal gitu. Tapi aku tuh udah lupa lagi kan, namanya juga tahun 2009 kalau nggak salah itu aku operasi usus buntu. Nah aku udah lupa lagi, nah itu aku rasain lagi ini. Ya ampun, masya Allah, pokoknya bener-bener deh pengalaman banget. Nah akhirnya aku pasrah dong. Jadi gimana ya, mau sakit atau nggak sakit itu kita bener-bener kalau lagi menghadapi sesar gini pasti mau nggak mau lah. Dan aku hanya berdoa aja, istighfar gitu kan, terus zikir, terus sholawatan, apa aja deh yang ini aku berdoa gitu ya, mudah-mudahan dilancarkan gitu. Nah setelah itu udah tuh udah disuntikin biusnya itu, tiba-tiba kaki tuh kayak kesemutan gitu kan, kesemutan ya.
lama-lama baal kan, baal nggak bisa digerakin, nggak bisa diangkat gitu. Gerakin kanan kiri sih masih bisa ya, kanan kiri gitu masih bisa, tapi kalau udah di apa, bentar, kalau udah di bios itu udah semuanya udah ini, nggak bisa lagi gitu kan, udah inilah biosnya udah berjalan, udah bereaksi ya. Nah udah gitu, udah ini semua kan, kaki aku disentuh-sentuh juga, cuma kerasa kayak nggak sakit gitu, gimana sih, kayak digoyang-goyang deg-deg gitu dong. Perut juga kayak disentuh, dielus-elus, tapi kayak digoyang-goyangin gitu, padahal itu kenceng mereka goyanginnya gitu ya, kayak gitu deh. Nah terus emang kalau pas atas itu emang nggak kerasa apa, nggak baal kan, aku masih bisa napas, masih bisa istilahnya sadar, masih bisa ngeliat sekeliling aku kanan kiri gitu, maksudnya masih bisa dengerin orang ngobrol apa gitu kan, perawatnya pada ngobrol, dokternya apa gitu kan. Nah akhirnya udah tuh mulai kita berdoa dulu, eh, menurut kepercayaan masing-masing di situ, berdoa sebelum operasi. Dan udah mulai gitu kan dokternya eh, ngebedah perut aku gitu kan, rasanya ya kayak di gitu-gituin aja, kayak di gini-gini deh pakai tangan gitu kan, kayak jadi gini. Nah tuh lumayan lama juga sih, enggak, tapi ya nggak lama banget sampai jam-jaman enggak, karena operasinya juga aku masuk kan dari jam 8, selesai itu setengah 10. Pas ngebedahnya itu, ngeluarin bayinya itu lumayan agak lama juga ya, nggak taunya kesulitan. Mungkin bayi aku tuh, aku disasar ini kan karena sungsang, tapi nggak taunya pas lahiran ini dia bayinya tuh jadi melintang melintang gitu. Tangannya katanya juga nggak tahu nyelip gitu, tangannya ke bawah nyelip ke tali pusatnya atau kemana gitu, dia kayak nyelip terus pegangan gitu. Aku juga nggak tahu ya, terus kata dokternya sih keluarinnya susah, dan itu pun bokongnya duluan gitu. Dikeluarin gitu bokongnya duluan. Nah udah gitu, udah tuh, tapi nggak langsung nangis bayinya, jadi mungkin dikasih apa lagi ya sama dokternya atau perawatnya. Ini tahu-tahu aku dengar suara nangisnya gitu kan, tapi cuma sebentar aja karena aku kan nggak bisa lihat ya karena ditutupin. Sorry aku belum ngasih tahu, ditutupin ini ya, di depan aku tuh kayak papan gitu, papan tinggi ditutupin gitu, kayak ada tirainya juga. Aku udah diselimutin juga gitu kan. Udah bayinya nangis gitu kan. Nah sebentar berhenti lagi nangisnya, terus aku dengar nangis lagi kencang lagi gitu kan. Nggak lama bayinya ditunjukin ke aku, udah berhenti nangisnya kan, dilihatin sebentar ke aku, cuman nggak ditemplokin gitu, kita di IMD gitu enggak, bayinya langsung dibawa gitu kan sama perawatnya, sama dokter anak kayaknya, dibawa keluar gitu untuk diajarin sama ayahnya, terus juga mungkin dirawat gitu ya. Nah setelah itu kan udah bayinya lahir, mulai mereka ini lagi ya, maksudnya nutup bedahan aku lagi gitu, menyelesaikan operasi aku, menyelesaikan itu lumayan lama banget ya, lama banget pokoknya ya. Lamanya sampai dari jam 8 mungkin, ngeluarin bayi itu jam 8 sampai jam 8.30 sampai 9.30 ya, 1 jam lah ya itu. Nyelesain itu operasi aku, itu aku udah bener-bener menggigil, nggak tahu efek kata dokter sih itu efek obat sama efek kayak apa, PD aku tuh udah mulai ini ASI kali ya, jadi menggigil gitu, aku nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Dan pas lagi proses menyelesaikan operasi itu, perut aku dijahit mungkin ya apa, itu sumpah ya aku rasanya nggak enak banget, kayak nyesek, tapi di sini kayak ketahan tapi masih bisa napas gitu. Terus aku kan ngomong sama perawatnya gitu kan, perawatnya apa bu, tarik napas aja terus keluarin mulut. Aku coba gitu, tapi tetap sumpah nggak nyaman banget, nggak nyaman banget gitu ya. Nah udah gitu, tetap kan tangan aku emang begini ya, setelah operasi tuh sebelah kiri sama kanan kiri tuh begini, itu tuh gemeteran, tangan aku gemeteran gitu, menggigil gitu kan. Aku bilang aduh dingin banget sus. Ya bu sabar ya katanya gitu, nanti ini lagi dikerjain, sebentar lagi selesai. Dia ngomong gitu, sebentar lagi mungkin kuatin aku kali ya biar aku nggak cengeng atau gimana. Tapi tetap lama gitu menurut aku, ya Allah lama banget gitu ya. Menggigil aku udah parah banget, menggigil udah gue gerak, udah istighfar terus, udah doa terus aku, ya Allah ini bener-bener deh rasanya, ya ampun enak banget ya, gak nyaman gitu, dinginnya itu gitu loh. Padahal aku tuh sebenarnya orang yang paling apa sih, kuat dingin ya, kuat AC gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa gitu kalau di kamar operasi gitu itu nggak kuat dingin, malah menggigil. Dan dulu juga begitu, aku usus buntu aku pun sama menggigil gitu. Ya mungkin ya itu kali ya efek dari obatnya, tabiusnya, tahapannya aku juga nggak ngerti deh pokoknya. Nah udah gitu, udah tuh akhirnya udah selesai kan, ya Allah alhamdulillah selesai gitu kan. Dan pas baby lahir juga aku tuh udah bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah udah lahir gitu ya. Dan selesai juga aku alhamdulillah lagi gitu, udah selesai semua, tinggal aku dibawa keluar kan, udah udah selesai operasi itu. Nggak langsung dibawa keluar sih, aku dipakein pembalut gitu kan, dipakein pembalut,
Terus juga udah pasti ya kalau itu luka sesarnya itu pasti udah ditutup sama perban kain gitu kan. Nah aku dipakein kain panjang itu gitu kan, dan akhirnya aku dipindahin ke ranjang yang tadi ada di ruangan itu sebelum ke ruangan operasi, dipindahin lagi ke situ. Itu dipindahinnya tuh diangkat bareng-bareng gitu kan semua perawat. Aku kan karena nggak bisa gerakin karena masih ada biusnya kan, jadi ngangkat aja nggak bisa gitu. Udah gitu aku udah tuh alhamdulillah keluar dari ruang operasi. Tetap aku tuh masih aku begini aja kedinginan, menggigil masih, efek menggigil tuh masih ada gitu kan. Ada setengah jaman kali aku menggigil terus gitu kan, gitu. Nah pas udah di ruangan itu, belum ke ruangan perawatan ya, ruangan rawat inap belum, masih di ruangan operasi itu juga tapi di luar itu. Akhirnya suami aku datang gitu kan, melihat aku udah selesai operasi. Dia tanya kenapa dinginan ya, iya aku dinginan, menggigil aku dingin banget. Dokternya bilang itu nggak apa-apa Pak, itu menggigil cuma karena efek obat sama ASI katanya gitu. Ya udah akhirnya sama susternya ditambahin lagi kan selimut, tambahin lagi selimut, jadi sama dikasih cahaya lampu 2 gitu buat ngangetin aku kali ya. Tapi ya nggak langsung hilang gitu, nggak. Dia ada setengah jaman lah aku ngerasain menggigil gitu, setengah jam lebih mungkin ya, menggigil gitu. Ya Allah ini banget gitu ya, sampai ke sini-sini kita menggigil. Nah lama-lama ya hilang juga sih rasa dinginnya, lama-lama juga nggak kedinginan lagi, dan obat biusnya itu pun hilang gitu. Hilangnya obat bius itu lama-lama dan menggigilnya pun hilang gitu kan. Tapi perut aku ini masih udah kerasa nyeri gitu kan, yang tadi operasian tadi gitu, jahitannya tadi udah kerasa nyeri. Deh nyerinya tuh gimana ya, nyerinya tuh kayak nyeri-nyeri pegel gitu, nyeri-nyeri pegel kayak di dalam tubuh kita tuh emang ada luka, dan luka kayak memar gitu, dan kalau digerakin sedikit tuh bener sakit banget. Terus kan udah gak lama susternya datang dari suster rawat inapnya, mau jemput aku, maksudnya mau dibawa ke ruang rawat inap gitu. Nah sebelumnya dia mau cek aku pendarahan atau enggak gitu kan. Akhirnya aku ditekan perut aku, coba. Ya Allah aku bilang, suster sakit, tahan bu, tarik nafas aja katanya gitu kan. Tapi sakit suster. Iya kalau nggak kayak gini kita nggak tahu nanti pendarahan atau enggak katanya gitu. Ditekan terus ada berapa kali ya, pertama tuh kencang banget, yang pertama kali tuh sampai aku pengen apa sih megang tangannya gitu kan. Tahan ya bu katanya. Alhamdulillah sih kata dia, udah bagus, nggak ada pendarahan gitu kan, pas tekan perutnya gitu kan. Ya udah aku udah tenang gitu, udah ya Allah udah. Nah udah gitu setelah itu aku dipindahin ke ranjang yang rawat inap ya, ini ranjangnya keranjang ini aku dipindahin lagi. Jadi suami aku ikut ngangkat juga pakai kain, ini kain batik ini diginiin. Sama sebelah sini juga ada perawat cowok juga, perawat ceweknya juga ikutan pindahin. Aduh sumpah bener-bener kegerak dikit aja sakit banget gitu. Ya Allah aku bilang perjuangan seorang ibu bener-bener deh. Jadi aku tuh udah ngerasain normal, udah ngerasain sesar ya sekarang ini gitu. Bener-bener deh pokoknya nikmat banget lah, masya Allah banget gitu. Ya udah ya aku demi anak aku, demi aduh nggak sabar aja gitu ya. Tadi cuma sebentar doang ngebayangin wajahnya tuh, jadi kayak ngurangin rasa sakit aku gitu kan, jadi semangat lagi gitu. Ya gitu aku akhirnya dibawa jam berapa ya, dibawa ke ruang rawat inap ini, kalau nggak salah sih udah siang sih, cukup lama juga di situ gitu, karena tadi menggigil tadi itu dan nunggu perawatnya datang. Karena perawat di kamar operasi itu bilang kalau perawatnya itu sedang lagi sibuk, mungkin lagi nyampein kamar atau gimana, aku kurang ngerti, lagi sibuk jadi tunggu situ dulu gitu kan. Nah jadi tadi kalau nggak salah ya jam 12 kurang gitu, setengah 12 aku dibawa ke ruang rawat inap ini gitu kan. Jadi ya udah tuh aku dipindahin, dibawa masuk ke ruangan ini, kamar aku. Nah seperti ini, alhamdulillah sih bagus gitu ya, ada kulkasnya, ada TV-nya, ada meja juga, dan udah ada makanan tadi di situ. Tapi udah aku makan karena udah boleh makanan minum. Juga disediain air gelas, air putih segelas sama tekonya gitu kan. Dan bisa juga sih diambil di luar, ada dispenser gitu. Udah gitu udah susternya tadi ngasih juga obat nyeri yang disuntikin di tangan tuh, rasanya panas banget, perih panas gitu dia rasanya. Tapi kata susternya cuma sekali ini kok bu katanya gitu. Ya Allah alhamdulillah suster kalau cuma sekali gitu ngilangin rasa nyeri kata suster. Terus akhirnya aku nanya kan, suster aku udah boleh bergerak belum? Dan belum boleh katanya, tapi kalau kakinya, jadi kalau mau ditekuk kakinya atau mau diselonjorin udah boleh gitu. Tapi kalau
kayak aku bergerak ke samping kiri kanan itu jangan dulu katanya. Jadi posisinya harus lurus kayak gini gitu, apa perutnya gitu kan. Nanti boleh bergerak lagi, boleh bergerak atau boleh belajar itu tuh kanan kiri itu jam 12 malam katanya gitu udah boleh. Tapi aku tuh nggak sabar gitu, walaupun sakit tapi aku pengen cepet pulih, cepet sehat, cepet sembuh gitu. Aku pengen lihat bayi aku gitu kan. Dan aduh, aku juga dapat kabar juga tadi pas di ruang operasi sebelum dibawa ke sini bahwa bayi aku tuh lagi masalah gitu kan, lagi ada masalah katanya. Mungkin pas lahir itu karena susah dikeluarkan ke tali pusat kan, karena itu jadinya nggak tahu, aku juga nggak tahu persis tuh penjelasan dokter gimana. Yang tahu tuh suami aku yang ngerti, dan suami aku cuma jelasin gitu aja, mungkin kesumbat ininya ya, pernapasannya gitu karena dia susah dikeluarin. Dan ada di paha sebelah kiri tuh memar gitu, dan bayinya tuh nangis mulu. Dan sekarang bayinya tuh ada di NICU, di dalam tabung gitu ya, di NICU kasih selang oksigen kata suami aku, terus diinfus juga. Aduh nggak tega banget ya Allah, aku pengen nangis rasanya. Gimana ya bayi sekecil itu gitu loh, maksud aku tuh rasain infusan gitu kan, kasihan gitu ya. Maaf guys, aku mau nangis rasanya kalau udah ngebayangin anak kecil atau bayi gitu ya. Kalau dirawat gitu aku siapa aja juga kalau aku lihat kayak gitu aku pasti nangis, kasihan gitu kan. Tapi ya Allah, mudah-mudahan memang bisa sehat gitu ya. Dan sedikit tenangnya tuh suami aku nanya gitu ke dokternya, dokter anaknya, seberapa besar ke peluang untuk sembuh sehat bayinya nggak kenapa-napa dok katanya gitu kan, berapa persen katanya. Ya kemungkinannya sih besar katanya, peluangnya sih banyak, tapi bapak berdoa aja sama ibu, berdoa aja yang terbaik, berdoa terus jangan berhenti-berhenti untuk keselamatan putranya atau dede bayinya. Ya Allah, aku jadi dengar gitu dari suami aku nangis, aku sumpah nangis. Aku ngerasa kesian banget gitu ya, dia ngerasain sakit kayak gitu. Mungkin kalau aku bisa sholat, mungkin aku udah sholat, aku berdoa terus gitu kan. Walaupun aku belum bisa gerak sholat sambil tidur juga nggak masalah, yang penting aku sholat dengan gitu. Tapi ya udahlah, aku harus kuat gitu, harus sabar. Mudah-mudahan bayi aku nggak kenapa-napa gitu kan, dan aku cepat bisa gendong dia, cepat bisa meluk dia, nyium dia. Aku tuh sayang banget tuh, namanya mana gimana sih. Maaf guys. Mudah-mudahan dapat kabar cepat dari dokter anak itu bahwa anak aku udah sehat, baik-baik aja gitu. Ya Allah, aku udah tenang. Sekarang ini aku belum tenang, masih pikiran dia gimana gitu. Ya udah, situ aja dulu. Aku ceritanya sampai situ aja dulu gitu. Nanti kelanjutannya gimana aku update lagi. Bayi aku gimana sehat, mudah-mudahan sehat. Nah, aku cerita lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, ini hari ketiga aku di rumah sakit pasca sesar. Nah, aku mau cerita di hari kedua itu aku udah disuruh belajar miring kanan miring kiri. Nggak pas malamnya sih, pas malam hari pertama jam 11 malam udah mulai miring kanan miring kiri belajar malam. Akhirnya aku belajar, terus pas udah pagi jam 12 siang itu, hari kedua jam 12 siang aku disuruh belajar duduk. Aduh, itu benar susah banget ya, sakit banget juga, jadi harus pelan-pelan gitu. Nah, setelah udah belajar duduk, aku disuruh belajar berdiri sama jalan gitu pelan-pelan gitu kan. Akhirnya aku belajar berdiri. Duh, itu yang paling susah banget untuk belajar berdiri. Susah banget karena pas berdiri itu kayak ketarik gitu perutnya gitu kan, terus pegangan sama suami aku gitu, sambil malu sambil nangis juga karena sakit banget. Dan aku emang pengen buru-buru untuk ketemu si baby gitu kan, jadi buat semangat aku gitu kan, aku harus bisa ya. Alhamdulillah sih dikit-dikit, walaupun masih nahan sakit, aku bisa berdiri sebentar, tak duduk lagi, berdiri sebentar, tak duduk lagi. Terus aku mulai belajar jalan pelan-pelan, bolak-balik. Belum jauh sih, cuman bolak-balik aja karena kan masih dipasang kateter. Aku udah bisa belajar jalan sedikit-sedikit. Nah, akhirnya suster nanya kan aku udah bisa belum jalan atau apa. Aku udah bilang udah bisa gitu kan. Terus dicoba ya nanti buang air kecilnya ke toilet, ke kamar mandi. Ya, akhirnya aku nyoba kan, itu juga udah dilepas sih selang pipisnya atau kateternya udah dilepas. Nah, ini juga
selang infusnya juga udah dilepas karena udah nggak diinfus lagi, dan ininya belum dilepas karena bakalan mau masukin obat dari suntikan ini di sini, jadi biar nggak disuntik-suntik lagi. Nah di hari ketiga ini alhamdulillah udah mulai membaik, dan semalam juga aku udah lihat bayi aku, jam berapa ya, jam 9-an deh. Aku mau susuin, mau nyoba IMD, menyusui dini, tapi ternyata babynya udah kenyang, baru aja dikasih susu sama susternya dan lagi bobo. Nah, makanya aku nggak jadi, tapi udah ngeliat gitu aja aku udah seneng banget, udah bahagia banget gitu ya, karena aku udah berapa hari kan dari lahiran tuh 2 hari ya, berarti nggak lihat-lihat gitu. Nah ini hari ketiga ini alhamdulillah udah baik juga akunya, dan kondisi bayi udah baik. Jadi nanti jam 9 kata suster di ruang bayi, jam 9 sampai setengah 10 lah aku kesana lagi untuk nyusuin gitu kan, mungkin waktunya nyusuin si baby. Ya gitu aja dulu cerita dari aku. Nanti kelanjutannya gimana aku sambung lagi. Maaf guys, aku nggak bisa lagi lanjutin ceritanya. Setelah itu aku sudah boleh pulang sih ke rumah dari rumah sakit. Nah ini foto-foto aku sebelum pulang masih di rumah sakit. Oke, bye bye, thank you.